Selamat malam pemirsa, di tengah ketegangan Timur Tengah yang kian membara memasuki pekan keempat. Agresi Amerika Serikat ke Iran kini tidak lagi sekedar adu kekuatan militer, melainkan telah bergeser menjadi serangan sistematis terhadap urat nadi negara, energi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur listrik Iran. Sementara Tehran meresponsnya dengan menyatakan akan membalas menargetkan infrastruktur energi AS di kawasan Teluk. Dari gas, kilang minyak hingga jalur vital dunia seperti Selat Hormuz, semuanya kini menjadi medan tempur. Dampaknya langsung terasa. Harga minyak melonjak, pasokan energi terganggu, dan tekanan mulai dirasakan secara global. Ini bukan lagi sekedar konflik kawasan, melainkan perebutan kendali energi dunia. Lalu apakah ini strategi untuk melemahkan lawan tanpa invasi atau justru awal dari krisis global yang lebih besar? Saya Eva Wondo, inilah top issue AS Iran saling incar infrastruktur energi dunia di ambang krisis. Pemirsa sudah bergabung bersama kami narasumber lewat sambungan Zoom, pengamat intelijen Ridwan Habib, praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mas Ridwan dan Mbak Dina. Selamat malam Eva. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita mulai diskusi, Mas Ridwan dan Mbak Dina, ada perkembangan terbaru. Pemirsa, belum 48 jam pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang fasilitas energi Iran, terbaru Trump justru menyatakan menunda melaksanakan ancaman itu. Trump juga menyebut telah meminta Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk tidak menyerang pembangkit listrik dan fasilitas energi Iran dalam 5 hari ke depan. Itulah perkembangan terbaru, Mas Ridwan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda serangan ke infrastruktur listrik Iran dalam 5 hari ke depan. Iran balas mengancam infrastruktur energi AS di kawasan. Menurut Anda, apa alasan Trump mundur dari ancamannya itu? Ya, sebenarnya Eva, ini kan satu hal yang selalu klasik dilakukan oleh Trump ya. Karena baru saja kita membaca di media bahwa sekitar setengah jam sebelum kita live, Israel melakukan serangan besar-besaran di Tehran dan dia menyasar infrastruktur vital di Tehran. Artinya ini mereka playing good cop bad cop lah ya kalau secara sederhananya. Jadi seolah-olah Trump-nya menahan diri untuk tidak melakukan serangan selama 5 hari ke depan, tetapi ternyata Israel melakukan serangan juga sekitar setengah jam yang lalu. Jadi saya kira memang benar kata Menteri Luar Negeri Iran bahwa tidak bisa lagi mereka percayai pernyataan-pernyataan dari Trump maupun pernyataan dari Israel. Karena beberapa kali pernyataan mereka itu selalu berubah dalam aksi ya. Kata-kata atau tweet atau posting di media sosial ternyata pada prakteknya berlawanan dengan kenyataannya. Ini baru setengah jam yang lalu, jadi kira-kira Trump melakukan posting di Truth Social, 1 jam setelah dia posting, Israel melakukan serangan. Mungkin ini bagian dari tadi good cop bad cop-nya, atau memang Israel tidak ingin situasinya membaik. Karena kalau situasinya membaik, maka tentu saja Iran makin dominan di kawasan dan itu mengancam keselamatan Israel dan mereka ketakutan tentang itu, Eva. Oke, good cop, bad cop, apakah ini strategi yang sudah dilancarkan Amerika Serikat dan juga Zionis Israel, Mbak Dina? Pada momen yang sama, sesudah Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan untuk menunda serangan 5 hari, Menteri Luar Negeri Iran juga langsung mengcounter ya pernyataan bahwa penundaan itu karena ada proses negosiasi sedang berjalan dan konstruktif gitu antara Iran dengan Amerika Serikat. Karena pihak Iran bilang nggak ada tuh komunikasi dan diskusi di antara mereka. Artinya sekali lagi bukan cuman good cop bad cop mungkin ya, tapi mereka juga memainkan fasad manipulasi lah ya, suatu proses manipulasi juga untuk mengesankan bahwa Amerika Serikat itu sudah lebih di atas, lebih punya posisi daya tawar yang kuat sehingga dia bisa stop kapan saja. Padahal sebenarnya situasinya belum seperti itu. Pada momen yang sama kita juga harus ingat saat ini masih berjalan dari Okinawa menuju Laut Arabia,
itu satu USS Tripoli, satu kapal tempur yang tugasnya itu adalah untuk melakukan assault, melakukan serangan mendadak yang cepat dan jitu, dan di dalam situ kabarnya sudah terpetakan dari satelit ada tak kurang dari 2.200 tentara ya yang siap diberangkatkan dan sudah berjalan menuju ke Laut Arabia. Sekarang posisinya itu masih ada di sekitar Asia. Jadi kita bisa membayangkan 5 hari itu mungkin menunggu juga kedatangan dari kapal tersebut sampai di Arabia. Sehingga pihak Iran pun sudah melakukan satu counter ya dengan mengatakan bahwa Iran siap untuk memasang ranjau di semua titik Selat Hormuz. Kalau Amerika Serikat sampai menyerang pesisir mereka dan infrastruktur penting vital mereka lainnya, maka akan dihidupkan itu seluruh ranjau di wilayah sana. Jadi artinya menurut saya eskalasinya ini masih mungkin terjadi ya, dan kita harus mengantisipasi hal yang buruk terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Soal fasad manipulasi, saya kembali ke Mas Ridwan. Trump mengklaim keputusannya menunda serangan ke pembangkit listrik dan fasilitas energi Iran merupakan hasil negosiasi AS dengan Iran. Tapi tadi disampaikan juga oleh Mbak Dina, sudah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Iran. Kenapa Trump mengklaim negosiasi dengan Iran sedang berjalan saat ini? Ya, banyak sekali faktornya ya. Salah satunya memang tekanan dalam negeri yang luar biasa. Karena saat ini memang Trump ini terjebak pada 3 pilihan sulit yang tiga-tiganya nggak mungkin dia ambil sebenarnya. Yang pertama misalnya dia mau mengambil strategi penghancuran total. Penghancuran total itu tidak mungkin karena luas wilayah Iran itu sangat luas sekali. Dia 1/4 Amerika, 1/6 Eropa, 80 kali negara Israel, dan masyarakatnya 90 juta jiwa. Nggak mungkin lah itu dilakukan oleh sebuah presiden negara berdaulat. Kecuali memang benar-benar gila ya. Itu yang pertama, penghancuran total sebuah negara. Yang kedua adalah withdrawal atau penarikan mundur semua kapal tempur, jet tempur, pasukan yang tadi disampaikan Mbak Dina sedang berjalan menuju Timur Tengah. Itu juga nggak mungkin, karena kalau dia lakukan withdrawal, maka secara politik dalam negeri pasti jatuh ya. Kubu Demokrat akan menggunakan itu sebagai alasan untuk menggalang impeachment, dan sebentar lagi kira-kira 2 bulan lagi akan ada pemilu sela untuk memilih lower Congress, dan itu bisa mempengaruhi masa depan kepemimpinan Trump di Amerika. Yang ketiga ya yang sedang dia lakukan sekarang, seolah-olah sedang ada negosiasi. Tetapi sudah dibantah, tadi sampaikan Mbak Dina, Menteri Luar Negeri Iran sudah menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan apapun dengan Trump, dan ini merupakan bluffing atau klaim satu pihak yang dilakukan oleh Trump. Saya kira memang ini semakin menunjukkan kepada dunia betapa Amerika kebingungan untuk mencari exit strategi. Ketika mereka memperkirakan dalam waktu 3 kali 24 jam setelah Ayatullah Ali Khamenei wafat, mereka bisa mengubah Iran menjadi sebuah negara pro-Amerika. Ternyata kalkulasinya salah total. Iran bisa bertahan hampir 23 hari sampai hari ini. Dan tidak hanya bertahan, justru Iran memainkan peran yang penting karena dia memimpin negosiasi. Iran sudah menjelaskan, Eva, bahwa mereka bisa menerima syarat-syarat perdamaian, tetapi Iran memastikan harus ada ganti rugi total dari seluruh kerugian perang yang diakibatkan oleh serangan Amerika dan Israel. Nah, kalau itu dilakukan ya sama saja Trump akan bunuh diri secara politik karena pasti akan dikecam oleh Kongres dan masyarakatnya di Amerika. Oke, entah itu klaim sepihak, entah itu namanya strategi atau manipulasi, apakah Anda setuju ini adalah exit strategi dari Trump karena sudah kewalahan akibat agresi yang dimulainya dengan Zionis Israel, Mbak Dina? Menurut saya exit strateginya belum nampak sebenarnya ya. Justru negara-negara lain, kalau saya baca dari negara-negara lain, belum sampai titik di mana muncul hal-hal yang prinsipil yang mendepankan bahwa prinsip diplomasi sekarang harus maju. Saya ambil contoh misalnya India, atau barusan tadi kan China dikutip ya. China juga dalam posisi masih mencoba menekan Amerika Serikat, you yang selesaikan gitu kan. Padahal dari sisi yang lain sebenarnya China juga punya tanggung jawab. Kalau dia mau ambil tanggung jawab global, sebenarnya dia bisa tuh mengambil mengumpulkanlah negara-negara lain, entah lewat Dewan Keamanan atau lewat jalur yang lain, lewat
mekanisme BRICS mungkin atau Shanghai Cooperation Organization di mana dia sama Rusia itu punya tempat duduk bareng, tapi nggak dilakukan. Kemudian India misalnya, India itu di dalam negerinya sebenarnya sudah terjadi krisis energi yang luar biasa ya, gas itu sudah sampai kosong gitu kan, sehingga orang mulai pakai kayu bakar dan restoran-restoran juga mulai tutup. Tapi di depan konstituennya, Perdana Menteri Modi itu masih dalam posisi kita oke-oke aja, kita punya cadangan minyak, kita bisa selesaikan, dan belum muncul satu statement karena tahun ini India itu menjadi ketua di BRICS. Dan sebenarnya Iran sudah menjangkau India, mengajak India untuk mengeluarkan satu statement bersama lah, minimal mengumpulkan negara-negara BRICS karena konsekuensinya ini kan sebenarnya kerjasama ekonomi akan terganggu ya, baik itu urusan energi maupun ramifikasinya ke bidang-bidang yang lain. Tapi kenyataannya India memilih untuk nggak sampai ke sana dulu. Jadi saya belum melihat ya titik di mana negara-negara besar yang sebenarnya punya leverage, punya daya tawar lebih, bisa masuk ke jantung masalah itu muncul. Oh ya, satu lagi mungkin Saudi Arabia. Saudi Arabia beberapa waktu lalu, sebenarnya beberapa hari lalu lah, dia itu mengumpulkan negara-negara di kawasan Timur Tengah yang agak lebih jauh tuh diajak Pakistan, kemudian diajak juga Turki, itu untuk duduk bersama mencari pemecahan. Cuman yang menarik di situ statement yang keluar di sana justru bahwa Saudi akhirnya memilih untuk nggak percaya lagi pada perlindungan Amerika Serikat. Dan dia mulai memikirkan untuk juga punya fasilitas nuklir sebagai cara untuk menggentarkan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat ketika akan masuk mengganggu tatanan di Timur Tengah. Ini kan berarti perkembangannya justru belum mendekat ke arah diplomasi ya, tapi masih berusaha mencari jalan keluar masing-masing lewat moda-moda yang ada di setiap kawasan atau yang terjangkau lah. Oke, Anda sebut belum mendekat ke arah diplomasi. Sebelumnya, Iran juga membalas ancaman Trump dengan menargetkan infrastruktur energi di kawasan, salah satunya menutup Selat Hormuz. Apakah ini juga yang membuat Trump kemudian mengkalkulasi lalu menunda serangan? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Mas Lutwan dan Mbak Dina tetaplah bersama kami pemirsa di Top Issue. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Saya lanjutkan pembahasan bersama dengan Mas Ridwan dan Mbak Dina. Tadi sebelum jeda saya sampaikan jika ancaman Amerika terhadap pembangkit listrik Iran dilaksanakan, maka Iran menyatakan akan menempuh sejumlah langkah balasan. Saya bacakan ada 4 langkah yang disiapkan oleh Iran. Pertama, Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik yang hancur dibangun kembali. Kedua, seluruh pembangkit listrik, infrastruktur energi dan teknologi informasi rezim Zionis akan menjadi target secara luas. Ketiga, semua perusahaan serupa di kawasan yang memiliki pemegang saham Amerika akan dihancurkan sepenuhnya. Dan keempat, pembangkit listrik di negara-negara kawasan yang menampung pangkalan Amerika akan menjadi target yang sah. Saya ingin Mas Ridwan menanggapi seberapa serius ancaman Iran ini. Ya, sangat serius ya, Eva, karena memang Iran ini kan sudah mempersiapkan perang ini kan sejak lama. Mereka ini sebuah negara yang 40 tahun dalam embargo, tetapi dalam embargo itu mereka mempersiapkan segalanya, termasuk juga preparasi ketika terjadi serangan besar seperti hari ini. Misalnya mereka sudah melakukan pelapisan di sisi personel. Walaupun dari pimpinan-pimpinan mereka, jenderal-jenderalnya itu dibunuh satu persatu oleh Israel dan Amerika, tetapi levelingnya sudah berjalan. Kolonel-kolonel yang mengganti sudah ada. Dan mereka menggunakan berbagai macam strategi, salah satunya mengadopsi strategi mosaic defense atau membagi pertahanannya menjadi 31 divisi sesuai dengan jumlah provinsi di Iran. 31 divisi ini diperbolehkan untuk melakukan serangan mandiri dan tidak perlu menunggu komando sentral dari Tehran. Jadi memang tadi pertanyaan Mbak Eva tadi apakah ini serius? Saya kira sangat serius. Dan juru bicara mereka, juru bicara Khotamul Anbiya ini yang sedang ditayangkan Metro TV ini juga sudah beberapa kali menyatakan itu, dan kalau Iran menyatakan tidak kemudian tidak dilakukan, tapi benar-benar dilakukan. Misalnya serangan ke Dimona di Israel Selatan itu membuktikan bahwa ternyata Iron Dome dan David Sling dari Israel juga nggak kuat-kuat amat
masih bisa ditembus oleh rudal balistik mereka. Jadi saya kira sangat serius ya ancaman itu. Oke. Ancaman balasan Iran sangat serius. Apakah ini kemudian yang membuat Trump mengkalkulasi ulang kemudian menunda serangan, Mas Retwan? Ya barangkali kalau saya lebih setuju dengan pernyataan Mbak Dina di awal tadi ya. Ini memang bagian dari teknik perang mereka ya. Tidak hanya sekedar good cop bad cop, tapi memang teknik perangnya itu mengkamuflase serangan ya. Atau dalam teori intelijen namanya multiple false scenario. Berbagai macam hal dilempar ke publik, termasuk misalnya beberapa hari yang lalu ada isu Netanyahu meninggal, kemudian ada beberapa video yang diduga AI, itu bagian dari multiple false scenario. Saya kira Trump, Amerika dan Israel memainkan itu, tetapi kita melihat Iran sudah paham polanya, ya. Iran sudah paham polanya sehingga mereka, saya kira tidak akan terjebak. Kesiapsiagaan mereka akan tetap tinggi dan saya tidak meyakini mereka akan lengah walaupun Trump bilang tidak akan diserang dalam 5 hari ke depan. Apa iya Iran tidak akan terjebak, tidak akan lengah, Mbak Dina? Saya melihatnya begini juga ya, kalau diperhatikan respon dari eh, Israel, karena kita ini kan berhadapan bukan cuma dengan Amerika gitu. Amerika Serikat posisinya secara geografis memang jauh, sehingga butuh waktu lah ya untuk mereka melakukan deployment, pengiriman logistik, orang, senjata dan seterusnya. Tetapi dan kita tahu lah secara keuangan mereka juga masih dalam proses untuk minta dana ke Kongres. Tapi ada Israel. Israel itu kan posisinya dekat sekali dengan Iran. Jadi kalau kita bicara soal ancaman, itu kita harus lihat sumber nanti pelontaran senjatanya itu bukan dari tempat yang jauh, tapi dari tempat yang dekat-dekat. Itu sebabnya menurut saya bahkan sekutu dari Amerika Serikat seperti Saudi itu dalam posisi desperate justru. Menurut saya yang harusnya nanti bisa bangkit dan melakukan solusi exit yang tepat untuk melakukan pressure harusnya negara-negara tetangga itu karena mereka juga mengalami kerusakan yang cukup parah ya, dan fasilitas-fasilitas Amerika Serikat yang ada di negara-negara tersebut kan sudah diserang juga. Jadi kalau melihat ke depannya ini ada beberapa layer beberapa layer strategi lah ya. Strategi persenjataannya tadi yang seperti udah kita bahas. Kemudian dari segi minyak, harga minyak dan juga gas, itu yang saya perhatikan salah satu hal yang dicoba dimainkan itu dengan menunda bilang 5 hari karena Trump itu tahu kalau dia bikin statement yang kesannya melunak, harga minyak bisa berubah gitu kan, pasar bisa bereaksi cepat. Saya kira itu strateginya dia juga supaya harga minyak bisa positif, turun dan dia dapat klaim, dia bisa bikin klaim besok gitu ya, segera bikin statement bahwa gara-gara itu harga minyak membaik. Jadi menurut saya ini kamuflase after kamuflase gitu ya, yang kita harus antisipasi lah. Situasinya sama sekali belum membaik dan kalau mungkin dikaitkan dengan statement bahwa Iran itu siaga perang selalu, kita ingat bahwa Iran itu punya kaki tangan, punya kekuatan yang posisinya bukan semua di atas di lapangan terlihat begitu ya, karena mereka bergerak gerilya juga dan sudah berpuluh-puluh tahun ditekan sehingga proksi-proksi mereka di kawasan Timur Tengah itu juga dalam posisi siaga, baik itu yang di Yemen, di Suriah, di Irak, di Lebanon. Jadi saya kira bukan main-main juga ketika Saudi bilang kami coba mempersiapkan diri untuk punya kekuatan nuklir. Itu karena kemudian situasi menjadi sangat tidak kondusif ya di Timur Tengah dan itu juga yang harusnya masuk ke dalam kalkulasi diplomasi kita ke depannya. Terkait dengan kamuflase belunaknya AS, bagaimana respon nantinya dari negara-negara Teluk dan NATO menyikapi layer strategi dari Amerika Serikat, Madina? Kalau saya lihat NATO itu dalam posisi punya beberapa tantangan. Yang paling immediate, yang paling dekat itu adalah bahwa NATO saat ini punya kekosongan serius dalam hal leadership. Ketika saya berkunjung ke Brussel beberapa bulan lalu di tahun 2025 di bulan September, kemudian lagi saya datang ke sana ke Berlin dan berkomunikasi dengan pihak-pihak di sana, kemudian juga melihat NATO headquarter di sana ya,
markas besar mereka. Kekosongannya itu di pengambilan keputusan. Karena selama ini Amerika Serikat itu bukan sekedar menjadi penyumbang utama, tetapi juga penginisiasi strategi untuk NATO berhadapan tidak hanya dengan Rusia, tapi juga dalam isu-isu yang lebih global. Ketika Amerika Serikat mengubah total pendekatannya dengan mengatakan bahwa urusan bahkan mendampingi ya daerah-daerah konflik, kemudian wilayah yang strategis seperti Hormuz, uruslah sendiri gitu. NATO harus ambil bagian, bayar juga. NATO juga harus tanggung jawab berhadapan dengan Rusia, menambah budget persenjataan sendiri. Bisa dibayangkan di dalam negeri, negara-negara Eropa, itu sekarang betul-betul sedang kesulitan. Budget untuk urusan pensiun, urusan kesehatan, urusan social welfare lah pada umumnya, itu mengkerut dengan luar biasa. Jadi efeknya di dalam negeri itu sebenarnya sangat-sangat serius. Makanya mereka membuat satu narasi nih di dalam tubuh negara-negara Eropa dan mereka mulai pecah. Buat yang masih bisa bikin narasi mereka mendekat ke Amerika, mereka masih rely on topik itu. Tapi untuk negara yang udah nggak bisa, macamnya Hungaria, itu udah jalan sendiri dia. Mereka memilih untuk beda narasi dengan Uni Eropa. Jepang menurut saya juga butuh transisi waktu juga. Dia ditekan oleh Amerika untuk mulai bayar apa-apa sendiri kan, dan menanggung resiko banyak juga, termasuk pasukannya sekarang yang biasanya melindungi dia di Okinawa kan dibawa pergi nih. Nah kalau ada apa-apa, China tiba-tiba main ke sana dengan tujuan yang ofensif, kan nggak ada yang melindungi juga. Tapi kan Jepang punya perjanjian kerjasama di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat, dia nggak akan mengembangkan itu. Nah, dalam proses itulah yang membuat negara-negara yang biasanya di sekutu Amerika Serikat ini kemudian mulai mendua. Di depan mengatakan apa, di belakang mereka mempersiapkan yang lain. Jadi menurut saya memang harusnya kita melakukan gerilya juga di bidang diplomasi, masuk di jantung-jantung isu ini dan mengajak bicara baik secara bilateral maupun multilateral supaya kita juga tahu mode-nya itu sudah ke arah mana dan kita bisa menyiapkan apa. Baik, saya ingin Mas Lutfi menanggapi sedikit soal posisi Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah dan Eropa saat ini. Apakah akan semakin menjauh, tidak ingin terlibat dalam agresi atau terpaksa akan terlibat? Singkat saja, sebelum kita nanti lanjutkan diskusi usai jeda. Ya, saya kira Timur Tengah juga dalam posisi yang sangat-sangat dilematis ya, terutama karena memang Iran beberapa kali sudah menyampaikan mereka melakukan serangan itu tidak menyerang negara-negara itu, tetapi menyerang pangkalan-pangkalan, fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Tapi tampaknya ketakutannya masih muncul ya, terutama Arab Saudi yang begitu sangat ketakutan dengan menguatnya Iran. Jadi dalam waktu dekat saya belum melihat ada narasi yang kita sebut sebagai persatuan umat Islam itu ya, Wihdatul Ummah itu belum ada. Karena negara-negara Timur Tengah, terutama negara Teluk itu semuanya tampaknya akan berada di sisi Amerika. Oh, yang soal Eropa, saya kira kita juga harus memperhatikan ya, Rusia mulai ada eskalasi nih, mengirimkan deployment pasukan lebih banyak, kemudian artilerinya juga diperkuat di sekitar Ukraina. Saya kira Rusia menunggu ketika Eropa, NATO bergeser ke konsentrasinya ke Timur Tengah, mereka tampaknya akan melakukan finalisasi serangan ke Ukraina. Jadi memang ini satu hal yang pasti juga sedang dihitung oleh NATO dan negara-negara Eropa. Beberapa hal dikalkulasi, kemudian soal kamuflase Amerika Serikat ya melunak, ada tendensi tujuan supaya harga minyak bisa positif. Apakah betul demikian? Karena harga minyak sempat melonjak. Sesaat lagi kita akan bahas, pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Kita lanjutkan dalam Top Issue, pemirsa. Mbak Dina, harga minyak sempat melonjak, bagaimana potensi dampak terkini pasca Trump menunda serangan? Foreign policy starts at home ya, kebijakan luar negeri itu mulainya selalu di dalam negeri. Jadi kalau melihat begitu lambatnya kecenderungan negara-negara dunia untuk merespon ini sebagai satu hal yang bersama-sama, tapi mereka memilih untuk menyelesaikan masalahnya lewat jalur-jalur bilateral yang sifatnya sebenarnya nggak sistemik ya, tapi ya udah solusi sementara aja. Misalnya saja India gitu ya. India baru saja dapat
bantuan nih, menurut saya bantuan dari Iran, 2 kapal tankernya dia akhirnya bisa lewat Selat Hormuz. Dan meskipun, Iran mengatakan dia akan menutup, Selat Hormuz, kecuali di situ ada attack ya, ada serangan dari Amerika Serikat terhadap, pantainya Iran, sebenarnya Iran juga menjamin bahwa negara-negara lain asalkan bukan sekutunya Amerika Serikat dan tidak terang-terangan mendukung Amerika Serikat itu bisa lewat. Jadi urusan minyak ini sebenarnya masih ada solusinya gitu ya, meskipun sifatnya tidak sistemik. Yang kita tunggu ini kan kalau ada kepastian. Nah, kepastian itulah yang sebenarnya bisa membantu harga lebih stabil. Kalau situasinya masih terus eskalasi, sampai, orang bilang seminggu lagi ke depan aja, itu harga minyak dunia bisa melejit, bisa lebih dari $150 per, barrel, dan itu udah jauh di atas, asumsi APBN kita. Tentu efeknya adalah anggaran belanja kita yang lain pasti akan tergerus. Kemudian juga inflasi, harga barang, yang tergantung pada, bahan bakar, baik itu bahan pangan maupun hal-hal lain yang terkait soal, transportasi, ada komponen transportasi di sana, itu juga pasti akan meningkat. Demikian pula produk-produk yang, mengandalkan logistik dari wilayah yang jauh seperti dari Eropa, kemudian dari Afrika, dari Rusia, dari wilayah, Eurasia lah, itu juga akan terdampak. Artinya kebutuhan industri ke depan untuk sejumlah bahan, penting raw materials, bahan-bahan baku, itu akan terganggu. Artinya industri, di negara kita itu semakin tertekan, kemudian konsumsi jelas harus, ditekan, akhirnya akan melambat. Dengan situasi yang seperti itu, kalau tidak ada perubahan di sisi fiskal kita, kita memberikan insentif pada dunia usaha, dan dari segi perbankan juga tidak ada, insentif khusus pada dunia usaha, juga pada UMKM, maka risikonya perlambatan ekonomi yang semakin buruk. Di situ muncul nanti yang terburuk adalah, stagflasi ya, pertumbuhan ekonominya stagnan, kemudian harga barang terlanjur tinggi. Nah, di situ, makin repot sebenarnya pemerintah untuk melakukan, koreksi. Mhm. Oke, tentu akan mempengaruhi bagaimana juga energi global dan implikasinya untuk Indonesia. Singkat Mbak Dina, apa yang bisa diantisipasi oleh Indonesia sebelum nanti kita bahas soal kontradiktif juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Yang perlu dilakukan Indonesia dari sisi diplomasi, seperti saya bilang kita harus, total football ya. Kita harus, mulai menjalankan diplomasi yang multi track sifatnya, tidak hanya dijalankan oleh kepala negara, tetapi dijalankan oleh semua pihak dan itu mendapatkan izin dan didengar dan masuk ke dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Semua jaringan, kedutaan besar maupun perwakilan kita di luar negeri, demikian pula masyarakat sipil itu didengar juga masukannya sehingga, politik luar negeri kita ini lengkap komponen Baik. informasinya. Itu dari Mhm. segi diplomasi. Dari sisi, dalam negeri, ekonomi, menurut saya harus ada koreksi ya pendekatan supaya, asumsi kita untuk harga BBM itu diperbaiki. Demikian pula nanti alokasi untuk, kebijakan yang lain pun lakukan penyesuaian supaya masyarakat yang membutuhkan, injeksi supaya tetap bisa tumbuh, itu bisa tetap Mhm. tumbuh. Baik. Hal yang tadi saya sebut sebagai kontradiksi adalah di satu sisi Donald Trump menunda serangan, namun di sisi lain Pentagon tetap mengajukan tambahan anggaran besar dan opsi pengiriman pasukan. Apakah ini menunjukkan bahwa Amerika masih menyiapkan opsi agresi besar termasuk invasi darat? Nanti dijawab oleh Mas Ridwan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Ridwan, di satu sisi Donald Trump menunda serangan, namun di sisi lain Pentagon tetap mengajukan tambahan anggaran besar dan opsi pengiriman pasukan. Apakah ini menunjukkan Amerika masih menyiapkan opsi agresi besar termasuk invasi darat, Mas Ridwan? Iya, saya kira masih ya, Eva ya, karena memang karakter mereka tidak akan melakukan serangan secara terus-menerus dengan menggunakan teknologi. Itulah kenapa hampir 90% serangan tempur mereka menggunakan teknologi yang dipandu AI itu berhasil, dengan menggunakan Maven, menggunakan Anthropic itu berhasil, tetapi dampaknya sama sekali tidak bisa mengalahkan Iran. Karena itu satu-satunya opsi militer lanjutannya adalah tentu saja ground invasion. Tapi ya ini yang ditunggu oleh Iran,
sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Araghchi bahwa mereka menunggu serangan darat dari Israel maupun Amerika masuk ke Iran. Ini strategi yang memang ditunggu-tunggu karena Iran sangat diuntungkan dengan vegetasi mereka, dengan pegunungan-pegunungan tinggi mereka, dan strategi militer mereka yang sudah berlatih gerilya berpuluh-puluh tahun. Termasuk juga dari sisi resources ya, tentara aktif Iran itu sekitar 500.000, belum lagi didukung oleh yang disebut dengan milisi Basid itu sekitar 2 juta, dan kalau mereka diaktifkan semua di semua provinsi, 2.500 marinir ya tidak akan ada artinya dibandingkan kekuatan ratusan ribu militer Iran. Ini saya kira memang doktrin Iran, Eva, yang disebut dengan doktrin Ali Larijani, yakni membuat pasukan lawan itu kelelahan atau exhausted. Begitu mereka itu kelelahan, maka dengan sendirinya mereka akan withdrawal, menarik diri dan mundur. Ini satu langkah yang saya kira sedang dipersiapkan ya oleh Iran. Dan kalau memang benar-benar Pentagon atau Trump benar-benar memaksakan itu, kita akan melihat pukulan mundur lagi sebagaimana perang di Vietnam, bagaimana perang di Afghanistan dan di Irak yang dilakukan di tahun 2003 gitu Eva. Baik, terakhir singkat saja, Mbak Dina, bagaimana Iran akan menyikapi sejumlah layer strategi dari Amerika Serikat dan Israel? Pahit memang buat kita yang berada jauh dan harus menanggung juga dampaknya. Tapi memang dalam dunia politik global, seringkali ketika ego dari salah satu negara atau dua negara bahkan dalam hal ini sangat besar, maka kita bicara harus sampai mereka ketemu stalemate-nya itu, ketemu jalan buntunya, sehingga mereka benar-benar kemudian sudah mencoba berbagai macam cara dan buat di dalam negeri mereka sendiri, mereka kemudian punya alasan untuk kemudian mencoba cara yang lain gitu, di luar jalur militer. Ingat bahwa sebelum kejadian ini, bulan November 2025, Amerika Serikat sudah mengubah Department of Defense, Departemen Pertahanan mereka berubah nama menjadi Department of War, Departemen Perang. Ini betul-betul taruhan nama juga buat Donald Trump. Satu-satunya yang menurut saya bisa mengubah itu kita lihat dinamika di dalam negeri Amerika lah. Nanti hasil Supreme Court untuk kebijakan tarif Trump yang sedang dipermasalahkan, kemudian juga ada beberapa bill draft undang-undang yang sedang juga dikritisi di dalam negerinya, kemudian harga minyak juga semakin tinggi. Saya kira mustahil juga Amerika Serikat nggak akan ada reaksi keras dari dalam negeri yang lebih besar lagi. Yang menolak Trump dengan kebijakannya sudah mencapai 70% lebih. Jadi tinggal kita tunggu saja, pasti ada momennya lah. Mereka juga akhirnya terpaksa untuk exit. Kita tunggu momen untuk exit, strategi bagian dari strategi untuk exit atau justru agresi akan berlanjut. Kita nantikan. Terima kasih pengamat intelijen Tuan Habib dan praktisi hubungan internasional serta kebijakan publik Dina Prapto Raharjo sudah bergabung bersama kami di Top Issue. Pemirsa, demikian Top Issue atas nama rekan-rekan yang bertugas. Saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.